Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are in a good condition. We are going to study English. Pada hari ini, kita akan membahas tentang asking and giving opinion. Asking and giving opinion is the expression that used to ask and give opinion. Di sini pasti semuanya pernah dong bertanya atau meminta pendapat orang lain. Nah, kita akan belajar tentang itu. Jadi, ayo kita ikuti sama-sama what is asking and giving opinion and bagaimanakah asking and giving opinion itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Okay? What we are going to do, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah watching the video. And then identify some information related to the video, explain shortly about the video, and then doing the activities by discussion, presentation, and giving conclusion, and also the reflection. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa kegiatan yang berkaitan dengan menonton, kemudian mengidentifikasi, melakukan diskusi, presentasi, dan juga refleksi. Mengapa kita harus belajar ini? Karena expression ini mempunyai beberapa learning objective atau tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah the student are able to identify the social function, generic structures, the language features of the expression, asking and giving opinions. Jadi kita akan belajar bagaimanakah kita mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuannya, kemudian apa sih strukturnya, kemudian apa-apa saja unsur bahasanya. Kemudian the students are able to express, to respond, the action related to the expression, asking and giving opinion. Jadi nanti kalian bisa merespon, bertanya, menggunakan expression, asking and giving opinion. The students are able to make a dialogue related to the video. Jadi kalian juga nantinya bisa membuat dialog dari ekspresi-ekspresi tersebut. What is asking and giving opinion? Asking and giving opinion is asking opinion is a sentence which asking opinion or argument to other people to satisfaction. Jadi apa sih asking opinion? Asking opinion itu kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan argumen seseorang agar seseorang itu merasa puas dengan pendapat orang lain. Kemudian giving opinion is a sentence that give a reason to someone or other people. Jadi kalau giving opinion digunakan untuk memberikan pendapat atau kalimat yang digunakan untuk memberikan pendapat atau alasan kepada orang lain. Jadi biasanya kalau kita ingin bertanya pendapat, maka kita bisa menggunakan ini, expression asking opinion. Tapi kalau kita ingin memberi pendapat, kita dapat menggunakan expression of giving opinion. Seperti itu. Jadi, dua expression ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam melakukan percakapan. Ketika kita meminta pendapat orang tua kita, teman kita, atau siapapun, kita kan akan menanyakan hal tersebut menggunakan expression of asking and giving opinion. How about my dress? How about my new color? How about my new paper or new book, ya seperti itu. Jadi kita meminta atau menanyakan apa-apa, pendapat-pendapat apa saja kepada orang lain dan memberikan pendapat-pendapat yang kita miliki kepada orang lain, seperti itu. Mengapa kita membutuhkan untuk belajar expression ini? Why we need to use this expression? Because asking and giving opinion is the expression can be used for talking about the argument or opinion of two or more people. Jadi kalau kita sedang melakukan percakapan, berdialog bersama teman, saling bertanya opini, menanyakan, kemudian memberi pendapat, tentunya kita membutuhkan ungkapan-ungkapan yang
yang tepat, apakah itu formal ataupun informal, kepada siapa kita bertanya, kepada siapa kita menjawab, maka kita harus menggunakannya dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kemudian, jika kita bertanya kepada orang sebagai native or foreigner, so we have to use English, especially for the native or the foreigner. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya kepada native sama foreigner, tidak mungkin dong kita menggunakannya dengan bahasa Indonesia. Jadi kita harus menggunakan pakai bahasa Inggris. So that's why we must learn the expression of asking and giving opinion. Karena ungkapan-ungkapan ini sangat penting kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik digunakan untuk berdialog bersama teman ataupun dengan native atau orang lain yang memang benar-benar membutuhkan atau membutuhkan expression seperti ini. Gitu. The structure atau generic structure pada expression ini adalah asking and giving opinion. Asking and opinion adalah ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk bertanya pendapat seseorang. Kemudian kalau giving digunakan untuk memberikan opini-opini atau pendapat kepada orang lain. Jadi tidak mungkin dong kalau ada giving tanpa asking. Itu kenapa there is asking and there is giving. Ketika ada yang bertanya maka ada jawaban. Tidak mungkin ada yang menjawab tanpa adanya asking, tanpa adanya pertanyaan. Oke, jadi general structure, there are two structures in this expression. The first is asking an opinion and the second one is giving an opinion. Jadi paham ya sampai sini kalau yang namanya generic structure atau struktur dari dialog atau percakapan ini ada dua, asking and giving opinion. Okay. Expression of asking opinion. Expression meminta opini atau pendapat. Ada beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa digunakan. Yang pertama contohnya adalah what do you think about? Nah, what do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang apa? What do you think about my new hair? Ya. And then do you have any other idea? Apakah kamu memiliki pendapat atau ide tentang baju yang sedang saya kenakan saat ini? And then, have you got any comments on? Kamu punya komentar apa nih dengan baju baru aku? Ya, have you got any comments on my new dress? Give it your comment please ya. Jadi silakan memberikan komentar kepada baju yang aku kenakan hari ini. Please give your view or opinion about. Silakan berikan aku pendapat tentang rambut baruku. Please give me your view or opinion about my new hair. And then, what are you feeling about? Ya, what are you feeling about? Apa sih perasaanmu melihat toilet yang kotor itu ya? What are you feeling about looking at the dirty toilet ya? Apa yang kamu rasakan atau menurut kamu gimana sih dengan toilet yang kotor itu? Jadi kita minta pendapat kepada teman-teman menggunakan beberapa expression ini. And then the next is please say something about my new bag ya. Silahkan tolong dong kasih komentar atau katakan sesuatu tentang my new hat, misalnya tentang topi baruku. And then what is your opinion about my poem? Ya, menurut kamu apa sih pendapatmu bagaimana tentang puisi yang aku buat? What is your opinion about my poem? What is your opinion about my new book? Seperti itu ya. Jadi ada banyak expression yang dapat digunakan untuk meminta pendapat orang lain. The expression of asking and giving opinion. So if you want to ask someone opinion, you can use those expression that I mentions at the screen, so you can use it in every dialogue. Expression of giving opinion atau ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk memberi pendapat. Ada beberapa kalimat atau expression yang bisa digunakan untuk memberi pendapat kepada seseorang. Menurut aku, I think that new dress is beautiful for you and it is sweet for you ya. Jadi
menurutku bajumu cantik, misalnya gitu. In my opinion, menurut pendapatku, your dress is beautiful. And then I personally believe, saya percaya kamu pakai baju itu. Because I personally believe that you are beautiful using this dress. According to me, menurut aku, buku yang kamu tulis sangat luar biasa. According to me, your book is amazing or your book is awesome, yeah. And then I have a view that menurut pendapatku, aku punya pandangan. I have a view that our journey is better if we going to Bali, misalnya seperti itu. Jadi memberikan view atau pendapat-pendapat kepada orang lain. I personally think, saya sendiri berpikir, I personally think that you are better if you study English now, ya. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk memberi pendapat kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa dialog yang masih belum terisi ya. Ayo kita sama-sama belajar untuk mengisi dialog tersebut. Oke, contohnya Kevin dan Pasha bla bla bla. Kevin, I think your bag is colorful, but I like it. Wah, kata Kevinnya, menurut aku baju tas baru kamu berwarna sekali, tapi saya suka kok, seperti itu. Nah, kemudian si Pasha, apa sih seharusnya yang dijawab Pasha? And then Pasha said, seharusnya Pasha juga bisa menanyakan, karena ada jawaban I think, berarti pertanyaannya adalah what do you think about my new bag? Tuh ya, itu yang bisa dikatakan oleh Pasha. Atau what is your view about my new bag? Seperti itu. Kemudian yang kedua, Sultan, what is your opinion about my poem? Menurut Sultan, apa sih pendapatmu tentang puisi baruku? Kemudian Bagas menjawab, apa ya kira-kira jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang Sultan ajukan? What is your opinion about my poem? Kamu harusnya Bagas bisa menjawab, in my opinion, your poem is wonderful. Or, in my opinion, your poem is beautiful. I like it. Or, I like this poem. I like your poem because your poem is beautiful. Seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan kalimat itu. Kemudian untuk Malik, do you have any other idea about our work? Kamu punya ide lain atau kamu punya ide-ide untuk pekerjaan kita? Kemudian Faiz bisa menjawab, according to me, or in my opinion, we have to study hard about this work. We have to do the research for our work. Seperti itu ya, bisa digunakan kedua-duanya. Jadi conclusionnya, asking itu kalimat yang digunakan untuk meminta pendapat orang lain, untuk bertanya tentang pendapat orang lain. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk belajar bersama Miss Okta di kelas bahasa Inggris kelas 8. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Don't forget to stay healthy. Don't forget to study hard because you is the future of our country. Jadi, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus belajar. Semangat walaupun di dalam masa pandemi COVID-19. Okay? Bye-bye. See you at the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.